contohkan cara mengisi sebelum akhir Ramadan. Supaya itu berhasil Ramadan berjamaah. Dalam hadis dari Siti Aisyah mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha aktsaru min ghairiha. Artinya Siti Aisyah, Nabi itu kalau masuk sebelum akhir Ramadan, Nabi itu meninggikan dan bersungguh-sungguh dia beribadah, lebih daripada malam-malam sebelumnya. Itu Nabi majakan. Tapi sebagian umat tidak, bahkan berkurang-kurang ibadah boleh. Atau sholat berjamaah, sholat tarawih adalah boleh ditinggal. Nabi mencontohkan meningkatkan serta sungguh-sungguh ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Ikon akan contoh dakwah. Tapi lebih orang lain, baik sedua lalu. Ada dekat dia. Dah. Dekat dia yang suka. Ada terlampau. Kalau begitu ada di kerajaan Nabi 10 akhir Ramadan. Ibadah apa yang ditinggikan Nabi 10 akhir Ramadan? Satu, Nabi meningkatkan sholat sunatnya. Jadi Nabi memperbanyak sholat sunat. Sholat sunat sahabat sholat sunat itu banyak. Sholat sunat kolbu macam secara umum. Ada sholat sunat kolbu disyariatkan dan diperintahkan untuk di kerajaan berjamaah. Kalau kerajaan dapat 2 palo. Pertama palo mengarajuan dan kedua palo berjamaah karena ada syariat. Lalu yang kedua contohnya salat tarawih, salat raya, Idul Fitri itu salat sunat yang disyariatkan untuk berjamaah. Suat jangan surang salat raya. Rumah sudah salat Ustaz. Raya ada. Terus surang berjamaah. Lalu yang kedua ada salat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah. Kalau di kerajaan berjamaah mulia. Cuma palo ni cik dapat. Palo mengarajuannya saja tidak dapat palo berjamaah karena tidak ada syariatnya. Contohnya salat di rumah. Solat sunat tasbih. Solat sunat duha. Tidak ada syariatnya berjamaah. Di kerajaan dakwah mulia cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah. Lalu ada salat sunat kalau awak bisa ibu-ibu sebelum akhir Ramadan itu kerajaan salat sunat tasbih. Dia dulu kerja tu. Lain itu kedua. Lain, pokoknya lain sih dah. Salat sunat tasbih itu kalau malam ibu-ibu 2 rakaat gampang kerajaannya. Jago awak jam 2 lagi salat tahajud, salat tasbih, salat duduk, salat taubat. Banyak macam sholat sunat tu. Kenapa kata Nabi kepada pamannya sholat sunat tasbih itu di kerajaan menghapuskan 10 macam dosa yang ada di badan diri awak. Dia apa ibu 10 macam dosa? Dosa gedang, dosa ketik. 10 macam dosa di diri awak dihapuskan dengan melakukan sholat sunat tasbih. Atau 10 macam dosa. Dosa kadang, dosa ketik, zahir, nan batin, sengaja, tidak sengaja, kaulah, kauran, pertama, terakhir. Bisa pulang. Dosa kadang, dosa ketik, dosa zahir, dosa batin. Kadang ketik, zahir, batin, kauran, kaulah. Sengaja, tidak sengaja, pertama, terakhir. Pertama itu kan pas balik dulu. Pas balik kerja dosa, itu dosa berjamur. Terakhir pas dosa itu kan mati tu leh. Itu dosa terakhir. Hebat solat tasbih. Lalu ada solat apa bulan pernah aku sampaikan dulu. Cuma bulan puasa aku sari orang kerajaan. Sebab dia mengajar makan, dia menyungkah, dia pari kuat. Nak sebab kerajaan. Solat sunat sudah maghrib menjelang isya. Sudah solat maghrib, solat sunat pada maghrib. Kemudian ada solat waktu yang khusus sudah maghrib menjelang isya saja. Namanya solat sunat awab. Di dalam kitab Hazinatul Asrar ada
sebuah hadis mengatakan, kata Nabi, man sholla sitta rakaatin ba'da salatil maghrib lam yatakallam bainahunna bisu. Orang-orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib sampai isya waktunya, dengan catatan lam yatakallam bainahunna bisu. Indah ada cerita mau tautan dan buru-buruan. Yang tidak ada cecalu, tidak cacimaki, tidak. Lalu sholat 6 rakaat, apa balasan kata Nabi? Ada dalam ibadat isnat asar, maka balasan yang diberikan Allah seolah-olah awak sudah beribadah selama 2 balik tahun. Masya Allah. Karajonyo 6 rakaat, pahala dari Allah seolah-olah awak sudah beribadah sholat 2 balik tahun. Sunat awabin. Sunat awabin. Awabin namanya. Kalau niatnya aku sholat sunat awabin karena Allah. 2 rakaat, ayatnya hujanan pendek. Sunat mutlak tu Ustaz. Sunat mutlak. Mutlak itu mutlak itu sholat yang bila ada waktunya tak ada tertentu. Kalau sholat itu waktunya khusus sudah merit jalan isya, itu waktunya. Anda awak kadang-kadang sudah berhukum mengajar makan loh. Ada kerja boleh. Dia bisa. Kalau awak sudah. Baru Soalnya litak. itu dah lama tu. Paling lama 15 minit 6 rakaat paling lama. Kalau anda tak baca doa kita, ada singkir bayang. Bisa jadi 3 minit, 1 3 minit, 2 rakaat 3 minit, abalah 9 minit selesai. Mana? Wadah beda awak karaja itu. Kemudian sholat sunat wudu, banyak macam sholat sunat yang lalu dak karajun mungkin sebelum Ramadan atau dah Ramadan, kini wak karajun lain. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Ustaz, sholat tarawih tu kan imam tu kadang sudah takbir diam terus baca Ustaz. Doa kita lah. Mula kabira apa atau kalau sudah takbiratul ihram dia, itu dia membaca doa iftitah. Nah, apa ya? Tidak menghayal gitu. Ustaz menghayal. Mau menghayal. Maco. Kadang-kadang sangko pun cocok. Belum Ustaz. Kalau Ustaz, kalau anda baca apa? Sunat. Sholat sih sunat bagi beliau kita. Lalu yang ketiga Bapak, di samping Nabi memperbanyak sholat, Nabi pun memperbanyak sedekah, meningkatkan jumlah sedekah. Nah, kenapa ini sedekah yang ditingkatkan oleh Rasulullah salah satu ibadah? Alasannya 2. Nah, yang pertama sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Muqasmatul Qulub. Dalam kitab itu diceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog dengan Allah masalah ibadah yang sangat disenangi Allah. Kicit Nabi Musa, ya Allah, aku akanlah mengkerajaan ibadah naik kau suruh solat kau Allah kulo, puasa Allah, zikir Allah, sedekah pun Allah. Kira-kira di antara amal ibadah nama kerajaan, mana paling engkau senangi ya Allah? Mana sabana engkau senangi? Ibadah salat nama ya Allah. Kecil Allah baik Musa. Salat engkau kerajaan itu hasilnya manfaatnya untuk dirimu suram. Kenapa? Karena dengan salat engkau bisa menyelamatkan dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk manfaatnya. Apa ibadah puasa ya Allah? Oi Musa puasa yang tu kerajaan itu bulu. Manfaat untuk dirimu surat. Kenapa dengan berpuasa lah engkau bisa membimbing nafsumu ke arah yang positif. Kecil Ibu Musa. Aku dalam zikir ya Allah. Apa ibadah zikir apa? Kecil Allah, oi Musa. Zikir itu untuk dirimu juga manfaat dong. Kenapa dengan zikir hati dan jiwamu menjadi tenang dan tentram. Lalu apa ibadah yang sangat kau senangi ya Allah? Sedekah. Kenapa?
Karena sedekah itu menyenangkan, membahagiakan hati orang. Sholat lalu terkurang sana mewah lagi. Poso itu belum, zikir itu dulu, sedekah kau menyenangkan hati orang. Kadang balon. Kece Allah, ketika kau bahagiakan hati orang dengan sedekahmu, maka di saat itu aku sudah berada di sisinya. Aku sebab sedekah itu diutamakan oleh Lalu alasan yang kedua, berjalan dia dulu. Alah, ayan nanti boleh minum. Sedekah apa dia yang tanya. Alah, terus tenang. Lalu alasan yang kedua Bapak, di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ada di sini pertengahan ayat. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Keci Allah, orang-orang yang beriman kalau nyuka mati yang jadi buah panganan nyo minta Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, minta Allah supaya matiku ditunda. Tak doa? Lalu doa minta tunda mati kepada Allah, fa as-sadaqah, untuk bagi sedekah. Apakah orang kau dulu nak sedekah bisa jadi? Atau kau orang kau sedekah sedikit ingin banyak? Kenapa kau mati sebanyak kuah ibadah dan disuruh oleh Allah? Kau sedekah dan takkan itu. Nah, tujuan tu disebut ayat wa kum minas sholihin, masuk ke dalam ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang terkadang ibu ada doa mau tunjukkan dulu dalam surat Yusuf ayat 101. Apa terkenal? Oh, pantas tak terkenal. Karena dulu mau sampai itu ibu gadi-gadi ketik baru. Ini right? Ya. Doanya itu kata Sufyan Ats-Tsauri, salah satu cara mendapatkan namanya mati husnul khatimah adalah dengan banyak membaca doa itu. Dan berapa baca? Di korban di buka Quran, di tandun mah ada apa doa apa acuh dibaca. Kalau yo ingin mendapatkan husnul khatimah, doanya tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Panjang pendek? Pendek. Murah banget pendeknya. Tawaffani musliman ya Allah, wafatkan aku, matikan aku ya Allah. Dalam Islam. Dalam keadaan Muslim. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, jangan mati kalian ya Allah kecuali dalam keadaan Islam. Kalau Islam matilah, kalau Islam jangan mati lu merasa kalian. Ya Allah, aku minta pada Allah supaya aku mati dalam keadaan Islam. Walhiqni bisolihin, dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Terkenal ibu? Soleh aja. Quran. Ada terkenal ya Ustaz. Kurang Ustaz tembebelan suri. Acok Ustaz baca itu mana dia? Acok. Ya. Matikan aku dalam keadaan ayat sabalik dibuka di tahun nyawa diapa. Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Apa? Enggak. Lalu kenapa orang kalau dia sakarat ingin bersedekah atau aku sedekah? Oh, tentu ada rahasia itu. Ayo, kelebihannya. Maka datanglah seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menyagiakan rahasia. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, baku ulang kamati kota kana yo banano kami sedekah sebab rahasianya apa? Ternyata yang pertama amal sedekah Bapak Ibu dapat meringankan beratnya beban sakaratul maut. Aku amal yang bisa meringankan beratnya beban sakaratul maut. Ada orang yang bareng sakarat ustaz lain
Yang paling baik merasakan beratnya sakaratul maut. Orang-orang dan paling baik untuk taat kepada Allah. Kasurah baik, kebaca Quran baik. Pokoknya kalau dalam ibadah aku baik satu Allah. Aku paling baik merasakan sakaratul maut. Siapa orang yang paling susah merasakan mati? Orang-orang yang paling susah untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Payah mana kalau untuk sholat kuah. Payah mana kalau untuk kasurau. Mana ahlan susah-susah. Nanti Allah susahkan belum. Jangankan kita Bapak Ibu Nabi Muhammad saja. Para susah matinya Rasulullah. Karena dalam hadis Nabi dalam sakaratul maut, lalu Nabi merasakan yang sakit luar biasa. Jadi Nabi, ya Jibril, ma'asudu miraratil maut. Ya Jibril, mampu pada mati mati so sabana sakit ya Jibril. Sabana baret mati terasa di tengah. Nabi Muhammad berbeda jawab. Kalau Nabi dalam sakarat masih bisa mengecek. Kalau dalam sakarat tidak bisa mengecek. Kenapa? Karena samia tidak mendengar, basar tidak akan mencalian, kalam tidak akan bakato, kudrat tidak akan mendayo, tidak bisa mengalir. Lalu Nabi mengadu model itu kepada Jibril. Apa yang dilakukan Jibril? Fawalla Jibril wajhu anhu. Lalu secara spontan Jibril ketika itu memalingkan buku indah mulai mencari. Nabi dalam susah sakaratul maut, lalu Jibril memalingkan buku dari Nabi dan buku mencari. Awak saja buang kalau sakit, ibu sakit gigi di rumah, para orang kecil lagi. Oh ya dia lah kau makan ayo bapak sadar. Awak sakit, wah jangan ditolong dari itu dia. Itu masjid tidak ibu tambah parah banyak itu. Variak lah. Variak lah ya. Nabi sakit udah itu mengadu ke Jibril, lalu Jibril memalingkan buku, lalu mengeceklah Nabi itu dengan penuh ibu. Jadi Nabi, ya Jibril, aqaratan nazra ila wajhi. Ya Jibril, lah jauh engkau kabur, lah benci engkau kabur, lah bosan engkau mencari aku. Sebab Nabi mengecek sakit yang luar biasa, lalu Jibril jangankan kau menolong, tapi dia memalingkan buku tak buah menang. Lalu menjawablah Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, mayutiku qalbuhu ayat zura illa wadika wa anta sakaratul maut. Ay kekasih Allah, ay Rasulullah, bukan mau jajur, bukan mau banci, bukan mau sayang engkau. Tak sampai hati yang mau mencari engkau baik tu baik, aku merasakan sakaratul maut. Kalau nak sampai hati Jibril mencari kira-kira berapa isi Nabi sekarat balik tu ingat. Awak saja buah melantak orang lama. Bila buah baik. Dia tanya orang kak, dia melantak orang sekolah ini. Ni kak cari ai nawa. Anak sekolah cari. Abang kira. Baru di sini orang yang tua lo. Tak tegan. Kalau orang cari dan sampai tiap cari awak punya terana, mau punya ayam, kalau ayam pun didabi orang, di awak sayang mana kayak gua ada sampai tiap jadi orang. Nak pun jadi. Jadi Jibril dah mau jadi Nabi itu karena dah sampai hati, karena baraknya Nabi merasakan sakarat. Ketika itulah Nabi berdoa ke Allah. Doa Nabi. Allahumma hafiz ala ummati fi sakaratul maut. Wasakil alaiha. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Nabi meminta ke Allah, ya Allah, ringankanlah sakarat umatku ya Allah, bari'anlah kamu. Itu Nabi ya. Nabi kalau taraso bara ketemu tu, kata Nabi umatku nak katalau merasakan itu. Umay amo nakatalo menangguhkan iko, ringan kalah sakarat umay amo, bali anak kamu, biarlah mau menangguh ya Allah. Para lagi itu Nabi doa. Kamat iya umay itu karena nanawa kerajaan itu Nabi. Salawat saja kadang itu malik.
Apa yang kita korbankan untuk Nabi? Nabi betua daripada umat itu menanggung balik sekarat. Dialah itu menanggung. Yang penting umat itu jalan. Cinta mana Nabi kak? Maka amal sedekah itu salah satu amal yang dapat meringankan beban sakaratul maut. Maka di 10 akhir Ramadan tingkatkan diperbanyaklah bersedekah. Oh nak do pikir sedekah, yo tanago bagaimana? Nak do tanago yo ilmu bagaimana? Bukan saja ilmu dunia, ilmu alam, ilmu agama, ilmu dunia pun yang penting bermanfaat. Maja orang membuat kue kerja jadian, dalam itu, membuat orang membuat kue cuki gigi ya, enggak, kue manfaat bagi orang. Nah itu coba. Oh nado piti, nado ilmu, nado tanago, akan gasek bila buat tu banyak lagi ini ya surang ya. Ini itu sedekah yo, singgung sedekah yo. Ani tingkatkan sebelum akhir Ramadan. Lalu yang kedua, rahasia sedekah. Ternyata amal sedekah itu adalah amal yang akan menerangi, akan mendatangkan cahaya di dalam kegelapan alam barzah. Kata Ali bin Abi Thalib, wal qabru zulmah. Alam kubur itu alam. Oh nak saya Ustaz, saya masuk ibu kian saya. Kalam. Tapi dan kalam di sini itu nak katakan kalau di lampu yang ada di dunia. Misalnya ibu kok kayak wadah, bapak salah kepada si anak disuruh kalau mak mati, tolong dibali bola 1 juta watt di Amerika, di Eropa, tuah. Sambung kabelnya kata listrik ke suap. Amasuan ke dalam buku apa sebenarnya tarang mak di sini. Amasuan bola 1 juta watt, bukan orang bola. Ali tarang on kubur tu. Alam tulai dan kuburan yang tarang dan alam kubur tu lentan. Kalau kuburan yang alam kubur tu beda. Kalau kuburan tu dunia nampaknya orang masuk bangkai masuk kian tua. Itu dah kuburan. Tapi kalau alamnya tu nak cari-cari mana waib apa anak tarang alam kubur tu amalnya adalah dengan amal sedekah. Lalu yang ketiga rahasia sedekah itu Bapak Ibu adalah nanti ada di surga di antara banyak pintu-pintu untuk masuk ke dalam surga. Ada salah satu pintu yang paling kadang terbuka dan merek pintu itu adalah pintu as-sokhoyan, pintu para dermawan. Untuk orang yang ahli sedekah punya pintu khusus masuk surga. Dan orang lain satu, jadi orang-orang dermawan. Aku lebih paling banyak istimewanya orang yang ahli sedekah sampai nanti di surga pun dia lewat pintu khusus. Namanya pintu khayat. Nah, itu amal yang ditingkatkan Nabi, yaitu amal sedekah. Amal sedekah. Lalu Nabi juga meningkatkan amal zikirnya. Lah, amal sholat. Kemudian Nabi tingkatkan sedekahnya. Nabi tingkatkan jumlah zikir. Zikir kok diperbanyak. Kadang-kadang zikir sudah sholat saja, wah. Kadang mana-mana lewat baca tu. Sudah sholat tu kan ada zikir rutin tu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Kadang dia waktu karena tidak tahu apa fadilah manfaatnya, kadang alih satu. Pada Nabi mengatakan man sabaha fi kulli dubur sholat. Siapa orang yang membaca kalimat subhanallah satu selesai sholat salatan wa thalathina 33 kan? Tapi pernah sampai membaca subhanallah punya lambe-lambe ada capek-capek. Kalau dicari tangan orang mangkuk ada zikirnya, tapi zikir ismu zat nama, zikir membaca Allah di hati, bisa nggak? Itu orang-orang terikat Allah. Itu zikir zat bisa. Tapi kalau subhanallah itu nama capek yo, ayo lambe-lambe sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, baru ada manfaatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mantu macam ini aku subhanallah.
Subhanallah. Sabalah tu subhanallah tu dua beda dulu. Ada sub. Sabalah tu apa cuat dia tu? Makulah beda. Wa hamidallah salatan wa thalathina. Dia baca dulu alhamdulillah 33 kali puluh. Tidak buat kalimat tu capek tak bisa capek. Cuba lah ibu baca capek kalimat alhamdulillah. Bisa jadi nanti hamlah itu artinya berbeda jo alhamdulillah. Kalau hamlah itu artinya adalah wanita muji. Wanita mengandung tidak. Mengapa itu orang mengandung? Hamil. Allahu Akbar wa kabar Allah salatan wa salatan. Dibaca Allah Akbar 33 kali, lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai akhirnya. Maka kata Nabi, Allah ampuni dosa walaupun dosa kutibadul bari sebanyak buih yang ada di lautan. Iya. Sudah sholat zikir. Jangan menghayal jadi orang tengah orang pulang jelek. Zikir itu dibaca. Nah, diperbanyak zikir. Banyak macam zikir dibuat. Jadi kalau habis mulai terakhir kok dipakai tasbih itu zikir itu dua. Allah macam-macam. Tak dua lewat betul dulu baca. Ya. Nah. Jadi lalu Bapak Ibu cuma melihat Allah. Di samping itu kita harus banyak-banyaklah istighfar. Arti istighfar itu minta ampun kepada Allah. Kenapa kita banyak minta ampun? Banyak dosa. Karena awak menyadari dosa banyak. Kan dosa kok kecil Nabi kan penyakit. Kata Nabi, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Innanikum musulun wa daikum istighfar. Inginlah kalian aku tunjukkan, aku sampaikan kalian ada penyakit dalam diri kalian. Awak dikecil, disakitkan, dia ada penyakit. Jadi, saya tu sakit mah, asal kan ada penyakit. Ibu galak-galak sini lah buat surangan orang. Sakit apa ya mah? Dek awak dikecil orang sakit karena ada penyakit. Nabi mengatakan awak kau ada penyakit, maka awak kesadualah tu sakit. Awak sadualah tu sakit. Tapi sakit apa penyakit wan? Kata Nabi, inna laikum zunub. Awak kau penyakit yang ada di diriku namanya zunub, maka itu awak kau sakit sadualah itu. Karena ada penyakit zunub namanya. Nah, penyakit zunub itu ada di bawah berubah ke Melaka, oke? Dan kau tahu ubah itu sini. Maka ubah itu apa kata Nabi? Wadawaikum istighfar. Ubailah surah penyakit kalian go. Ubainya nama ubainya nama kapsulnya istighfar. Istighfar kau mau ubah penyakit. Zunub itu dosa. Zunub itu dosa. Oh ya, dosa oh penyakit. Kenapa dosa disebut Nabi penyakit? Karena penyakit itu sifatnya menyusahkan. Lihat orang sakit sana. Kamu sanangnya kini kan, kamu sakit. Kamu sanangnya berapa so? Asal aku naik. Ada sana. Tidak ada. Kalau sakit penyakit itu menyusahkan. Jangankan satu alam badan, 5 bagian badan orang sakit di sini pasti susah. Sakit kaki, susah berjalan. Susah. Sakit pinggang, susah. Kadang semayang tu tak sengaja bertambah bacaan. Orang kalau tak sakit pinggang lama baca Allahu Akbar. Hati muda dia sakit pinggang Allahu Akbar. Ini satunya rukuk cuma apa ande. Kenapa? Sakit. Sakit siko susah, sakit muncul susah mengecik, tak bisa mengunci.
Kurang kerajo cik. Pokoknya di masa kikego di sini wak susah. Doso kau itu dulu. Awak kalau ada doso wak susah. Bukan saja di dunia tapi go di akhirat. Nah ini wak susah kubai penyakit kau jadi mau mati. Bila awak mau baik terutama sebelum akhirat banyak-banyak awak mau macam isi. Nak si penyakit kau. Iya. Nah, dan dia rasa. Oh ya. Awak mula awak ya sakit kaki. Pi sembahyang tagak wa mulo mulo sembahyang. Atulah berulang kalian duduk wa berisi baru Ustaz. Kalau muda itu tuh. Mogok. Beribadahlah sebatas kemampuan. Sebatas kudrat awak. Ya kan tagak wa Ustaz duduk apa. Kalau awak pasu je tagak di biku tajelapak tu awak. Tajelantang, tajelapak, tajelukui alih. Apa ya? Boleh nak duduk. Mako duduk. Kalau ada uzur. Oh ni talok tagak lah nak talok tagak duduk lah kan itu Nabi. Talok tagak nak talok tagak duduk, nak talok duduk kalau yang nak talok melege nak talok maco dengan isyarat. Pokoknya kerajaan ibadah sebatas kemampuan. Oh ya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, awak dek sampai dek sampai sakit, dek sampai punya penyakit zulum karena dorongan hawa nafsu. Kata ahli binatang kan itu. Manis faqo minana intaha anis syahwat. Sia yang takut masuk neraka, tolong cegah kehendak syahwat. Tadi ibu perintah. Orang korupsi 271 triliun. Caranya betul. 1 triliun saja 1.000 miliar. 1 triliun Pak. Itu bayang pikir. Kalau dibagi ke seluruh manusia korban duit nomor rangu Pak, itu piti sebanyak itu dapat 10 juta semua. Semua ni piti macam ko banyak. Semua Sarawak sudah. Mereka Sarawak ini nasi salai. Sarawak sudah ada. Tahu baru. Sarawak sudah 6 juta cik Sarawak. Dua tu, dalam tu barang. Bayang ni. Asal sampai manja sampai korupsi dekat syahwat. Nyo syahwat ko bayo dak do bateh do. Nyo dapat tu lah, tidak sering kurang dari. Baralah kayu manusia. Kalau dak do lah udang yang dak do lah orang korupsi jujur si urang satu Allah. Lalu bakal segera jawab budak kerajo 20 juta gaji sebulan per kepala awak. Para kayu ngelawan. Cuma di orang ko menurutkan syahwat. Sehingga menurutkan kesenangan pribadi. Sehingga awak ko merasai. Awak melarang. Maksudnya jadi negara awak jadi banse. Kenapa? Karena orang ko tak bisa nahan syahwat. Belum syahwat. Jadi awak bapak dosa karena dorongan syahwat. Maka Ali mengatakan kalau ndak yowak dan bersabuk di neraka, maka cegahlah kehendak syahwat. Karena syahwat, kalau betul ya mencapai awak ke dalam neraka. Atau mau ada orang-orang korupsi. Para banyak agama baik. Silaku badan kalau duit kehendak hawa nafsu. Aiko bana nanti dia nanti latih awak bulan bosok. Untuk awak senantiasa mencegah memberi hawa nafsu. Coba bayang, nan halal saja ada masuknya. Baik tu amatur di nafsu di bulan puasa. Awak bukan dak boleh makan, cuma menunda waktu makan saja. Banyak nan halal bukan boleh dimakan kalau dak waktunya. Ya lah. Baik kalau makan waktu umum, warna banyak makan boleh dimakan. Kalau dari waktunya pun dak makan. Karena kalau nurut nafsu, ketika nampak, ketika tua sumpah langsung. Itu nafsu, hawa nafsu berturut. Tabang si jika buat, tabang si mau sama orang sini. Itu nafsu, hawa nafsu. Itulah jika tempe halal, tahu siram halal, tapi bila halalnya kalau sedang bosok.
Itu sudah magari. Kolak sarabi itu halal, tapi bila dia boleh disuka Jawa sudah magari. Alif beragede jagung tu halal, itu cuma bilo dia awak suka sudah magari. Ibu punya laki-laki itu halal atau tidak? Halal bilo halalnya? Halal. Sudah hari itu? Halal. Ada tarawih. Masih lagi sudah hari itu tarawih sabar. Sudah tarawih. Jadi ibu-ibu yang muliakan Allah. Jadi hasil daripada ibadah puasa waktu kata Allah dalam surat Al-Baqarah, hasil daripada puasa la'allakum tattaqun. Awak menjadi orang yang bertakwa. Aku orang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan sudah puasa ada di diri wa. Ayat pertama, al-khawfu minal jahil. Bertambah rasa takutku kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah yang selamat dunia, selamat akhirat. Orang yang takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Kalau dia beramal sesuailah dengan petunjuk Allah. Orang yang takwa itu adalah wa aridhu bil qalir. Redolah menerima pembagian dari Allah dan seketik. Kalau banyak sedalah redo awak, kalau seketik pada payah redo. Orang bertakwa tidak saja banyak dan seketik pun dia bisa redo. Orang bertakwa itu adalah wal istiqdalu yaumil akhir. Orang yang sabana-bana siap dan dia sudah mempersiapkan amal ibadahnya untuk bertemu dengan hari akhir. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Diterima oleh Allah dan berbuah ibadah waktu itu mengantar kita menjadi orang-orang yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyak maaf ibu karena kini terakhir sesuai dengan pesan yang Nabi dari Jakarta. Terakhir Ustaz ya. Terakhir Ustaz ini kalau disko. Terakhir. Si Bu Aladi itu terakhir ini karena ibu-ibu sadwalah kasato itikaf. Wah, satu di sini. Tidak benar 3 misalnya 3 di rumah. Itu pesan beliau kamu. Ada dia mau itu pesan beliau. Beliau ini yang terakhir Ustaz kenal di suku umat-umat kok kasatu itikaf sadwalah. Sebagian Ustaz. Jadi mudah-mudahan ya aku nama terakhir ini sepanjang tadi kita yang disampaikan selama bulan Ramadan kado salah menjaga minta maaf lahir dan batin. Dimaafkan salah kamu. Ketik silainan yang lain. Alhamdulillah. Baik pula sebaliknya kuadu ibu amoniamu selama mengaji kuadu salah kuadu jaga kan minta maaf kamu aja. Sudah. Sabalun aku lahir ke dunia insyaallah salah baik. Kamu maafkan salah. Ustaz, baju raya ndak belian tak kami. Oh, beli kayu beli kamu. Ada tak? Ini oh. Ustaz belian. Ya. Kalau semuanya ikut tahu. Baju yang bosan mau beli. Ya. Kami yang mau beli ni Ustaz. Dulu ibu raya waktu itu. Baju lampu. Ya masyaallah. Yang penting baru itu semangat ibadah. Baik, kita sulai kajian awakmu dengan baca hamdalah.